Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Intari dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu masa pendudukan Jepang di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada awalnya, Jepang merupakan negara yang menerapkan politik sakokaku atau politik isolasi. Politik yang diterapkan oleh pemerintahan Shogun Tokugawa sejak tahun 1639 itu disebabkan kekhawatiran kemunculan orang-orang asing, terutama bangsa Spanyol dan bangsa Portugis yang menyebarkan agama Katolik yang akan mengintervensi pemerintahan Jepang. Pada masa itu, persaingan antara shogun dan daimyo atau tuan tanah semakin ketat. Secara ekonomis, daimyo mampu mengalahkan shogun karena lebih pandai berdagang dan lebih banyak mengenal pedagang-pedagang dari negara-negara asing. Shogun khawatir jika kekuatan daimyo akan mengalahkannya. Pada 31 Maret 1854, Commodore Matheu datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa pada tahun 1854 yang isinya adalah 1. Jepang membuka diri terhadap bangsa barat dengan membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk kapal asing. Yang kedua adalah Jepang menjamin keselamatan terhadap kapal Amerika yang karam. Dibukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang yang diikuti masuknya pengaruh asing telah menyadarkan Jepang bahwa selama ini mereka telah tertinggal dari bangsa barat. Hal inilah yang mendorong Kaisar Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji. Ada beberapa kebijakan dalam restorasi Meiji, diantaranya yaitu dalam bidang militer, diantaranya 1. Melaksanakan wajib militer atau wamil untuk laki-laki berusia 21 tahun selama 4 tahun. Kedua, membentuk tentara nasional. Dan ketiga, membeli berbagai senjata modern dari bangsa barat. Kebijakan dalam bidang pendidikan diantaranya yaitu 1. Melaksanakan wajib belajar bagi usia 6-14 tahun. Memberikan beasiswa bagi pelajar Jepang yang akan melanjutkan pendidikannya ke negara-negara barat. Dan yang ketiga, mendatangkan guru-guru dan konsultan pendidikan dari barat. Keempat, menerjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan dari barat ke dalam bahasa Jepang. Dan kebijakan dalam bidang ekonomi diantaranya yaitu 1. Membangun pabrik industri. Kedua, membangun pabrik industri terutama hasil pengolahan sumber daya Jepang. Yang kedua, membangun sarana transportasi dan komunikasi. Ketiga, membangun pelabuhan-pelabuhan Jepang secara modern. Keempat, mendirikan bank untuk pinjaman-pinjaman modal. Dan kebijakan dalam bidang sosial diantaranya yaitu 1. Menghapus 4 kelas dalam sistem kemasyarakatan Jepang, yaitu bijaksanawan, petani, seniman, dan pedagang. Yang kedua, menghapus sistem feodalisme dan menggantinya dengan sistem pemerintahan terpusat. Dan kebijakan dalam bidang hukum yaitu mengubah sistem hukum dan konstitusinya mengikuti model hukum dan konstitusi barat. Awal pendudukan Jepang di Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda dan berhasil menguasai Tarakan atau Kalimantan Timur. Pada Februari 1942, invasi Jepang berlanjut ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Selanjutnya, Jepang mulai menginvasi Pulau Jawa melalui Banten dan Kragan, Surabaya, hingga akhirnya menguasai Batavia dan Bandung. Belanda pun tidak dapat berbuat apa-apa. Pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Jepang sangat membutuhkan Indonesia sebagai pemasok sumber daya alam dan sumber daya manusia potensial untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Oleh karena itu, Jepang melakukan beberapa upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu Jepang. Upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia diantaranya adalah
Satu, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Meskipun demikian, bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah lain. Yang ketiga, Jepang mengganti semua nama jalan dan gedung-gedung dalam bahasa Jepang. Yang keempat, Jepang bersikap baik kepada masyarakat Indonesia. Yang kelima, Jepang membentuk gerakan 3A dengan moto Jepang Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang. Ketua gerakan 3A adalah Mr. Syamsuddin, tokoh pergerakan nasional. Tujuannya adalah menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam menyerang sekutu. Kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Ada beberapa kebijakan Jepang saat di Indonesia, diantaranya yaitu dalam bidang pemerintahan, diantaranya 1. Membagi wilayah Indonesia 3 wilayah pemerintahan militer. 2. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 kresidenan. 3. Mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan. Keempat, membentuk organisasi Putera atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai, yaitu Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mansur. Dalam bidang ekonomi, diantaranya yaitu 1. Membentuk Kumiai atau Koperasi Pertanian. 2. Bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. 3. Sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Dalam bidang sosial, diantaranya yaitu dalam bidang sosial budaya, diantaranya yaitu 1. Jepang membentuk Tonarigumi, yaitu kumpulan beberapa kepala keluarga. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat bekerja sama atau dalam gotong royong. Kedua, dibentuk berbagai mobilitas sosial masyarakat Indonesia untuk bekerja membangun jalan. Ketiga, pendidikan merosot tajam. Keempat, pemerintahan Jepang memasukkan kurikulum ala Jepang yang mengarah pada kepentingan Perang Asia Pasifik. Yang kelima, terjadi perubahan dalam sistem stratifikasi masyarakat. Keenam, Jepang melakukan proses Japanisasi kepada masyarakat Indonesia. Kebijakan dalam bidang pertahanan diantaranya yaitu 1. Pemerintahan Jepang sangat ketat mengawasi aktivitas para pergerakan nasional. Kedua, Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer. Perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Ada 3 perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia saat menghadapi negara Jepang, diantaranya yaitu perlawanan kooperatif, perlawanan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Perlawanan kooperatif dilakukan oleh beberapa tokoh nasionalis yang sebelumnya bersikap non-kooperatif, tapi memilih mengubah strategi perlawanannya karena melihat pemerintah militer Jepang yang sangat tegas dan kejam dalam menindas kelompok pejuang dari bangsa Indonesia. Beberapa tokoh yang berjuang secara kooperatif yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ki Haji Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur yang bergabung dalam Putera. Perlawanan bawah tanah atau gerakan bawah tanah merupakan gerakan perlawanan non-kooperatif yang dilakukan secara diam-diam. Bentuk perlawanan ini banyak dilakukan oleh kelompok pemuda yang menginginkan kemerdekaan tanpa kerjasama dengan pemerintahan Jepang. Kelompok perlawanan bawah tanah ini diantaranya kelompok Sukarni, kelompok Sultan Syahrir, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok pemuda Persatuan Mahasiswa. Kelompok Sukarni berjuang dengan cara menghimpun para pejuang kemerdekaan lainnya dan menyebarluaskan cita-cita bangsa atau cerita kemerdekaan. Kelompok Sultan Syahrir merupakan kelompok pemuda yang progresif dan revolusioner
dan revolusioner untuk mempersiapkan dirinya menyambut kemerdekaan Indonesia pada saat kekalahan Jepang nanti. Dan kelompok Ahmad Subarjo bekerja sebagai kepala biro atau bekerja di kantor penghubung Angkatan Laut. Ia membangun asrama Indonesia Merdeka yang menghimpun pemuda-pemudi untuk belajar tentang nasionalis dan kemerdekaan Indonesia. Kelompok Pemuda Persatuan Mahasiswa merupakan kelompok terpelajar yang tidak mudah tertipu oleh propaganda Jepang. Dan yang terakhir adalah perlawanan bersenjata. Selain perjuangan kooperatif dan rahasia, ada juga perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi pemerintahan Jepang, yaitu perjuangan fisik yang terjadi di banyak daerah dan dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Beberapa perlawanan bersenjata diantaranya perlawanan rakyat di Sukamana atau Tasikmalaya, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Indramayu, dan perlawanan peta di Blitar. Perlawanan rakyat di Sukamana atau Tasikmalaya diawali adanya aksi protes dari kalangan santri pesantren Sukamana yang dipimpin oleh Ki Haji Jainal Mustofa untuk melakukan Seikirai yang dianggap syirik dalam agama Islam. Dan perlawanan Aceh diawali dengan tindakan sewenang-wenang pemerintahan pendudukan Jepang dan kebiasaan Seikirai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan rakyat Indramayu dilatar belakangi adanya kewajiban penyerahan hasil bumi, contohnya padi dan romusha yang mengakibatkan penderitaan rakyat Indramayu. Dan yang terakhir adalah perlawanan peta di Blitar muncul karena sikap sewenang-wenang para pemimpin militer Jepang kepada para prajurit Indonesia. Berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Wilayah-wilayah jajahannya mulai dikuasai kembali oleh sekutu. Jepang pun berupaya agar tidak kehilangan wilayah jajahannya, termasuk Indonesia yang sangat berpotensi dalam membantu sumber daya alam serta sumber daya manusianya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Janji kemerdekaan ini diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa parlemen pada tanggal 7 September 1944. Pada 1 Maret 1945 terjadi pembentukan Badan Usaha Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Dan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1949 dilaksanakan sidang 1 BPUPKI yang bertujuan merumuskan desain negara bagi Indonesia Merdeka, dan beberapa tokoh yang menyampaikan usulan mengenai desain negara diantaranya adalah Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan dasar yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Usulan dasar yang disampaikan oleh Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 diantaranya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan usulan dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diantaranya yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Usulan Insinyur Soekarno dikenal dengan nama Pancasila. Usulan yang terdiri atas nasionalisme, sosial, demokrasi, dan ketuhanan. Trisila ini pun masih dapat disingkat menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta
yang di dalamnya terdapat dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Adapun susunan dasar negara tersebut adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang kedua BPUPKI, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara dan piagam Jakarta. Selanjutnya membentuk 3 kepanitiaan, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno bertugas membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar berupa rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang, dan Batang Tubuh. Dan pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti oleh PPKI atau Jokuritsu Zanbiku Sakai yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kondisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin memburuk. Satu persatu wilayahnya mulai diambil alih oleh sekutu. Puncak kekalahan Jepang adalah serangan sekutu pada 2 kota utama, yaitu pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom. Selanjutnya, pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom atom. Dan pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.